ini menunjukkan bahwa perannya sertifikasi halal mungkin dalam upaya kita menghalau produk impor ini salah satu instrumen yang boleh kita kategorikan sebagai smart regulation. Indonesia masih menjadi konsumen produk halal. Kenapa tidak kita menjadi produsen produk halal dunia? Dan tentunya ini sejalan juga dengan program Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran untuk mengembangkan ekonomi Indonesia sebesar 8% di tahun 2025. Dipersembahkan oleh dalam 5 tahun terakhir, sebenarnya pertumbuhan ekonomi syariah secara umum dan industri halal secara khusus itu meningkat. Artinya dari tahun 2019, 20 hingga 2024 itu ada peningkatan rata-rata pertumbuhan halal value chain itu sekitar 4,5 hingga 5,3% atau sekitar 5% lah kita ambil begitu. Jadi pertumbuhan itu sebenarnya sangat baik. Yang ini juga kita lihat lebih detail misalnya dari tingkat ekspor itu juga meningkat, tingkat produksi produk-produk halal itu juga meningkat. Karena memang ditopang oleh jumlah penduduk muslim yang besar, kemudian juga kekuatan kelas menengah dan kelas atas yang juga kuat mengkonsumsi produk-produk halal, itu semua yang membuat peningkatan industri halal dalam beberapa tahun ke belakang. Ya, meskipun tadi dalam beberapa tahun terakhir sudah ada pertumbuhan dari industri halal ini sendiri, namun potensinya belum tergali lebih dalam. Karena kita bisa lihat bahwa eksportir produk halal terbesar di dunia itu dari Cina, dari India, dan dari Brazil. Dengan nilai 31 miliar US dollar, 26 US dollar, 20 miliar US dollar. Sementara Indonesia jauh di bawahnya, itu hanya sekitar 13 miliar US dollar pada tahun lalu. Yang mana sebenarnya Indonesia sebenarnya punya potensi untuk bisa mengekspor produk-produk halal setidak-tidaknya ke negara-negara OIC atau Organization of Islamic Countries lainnya. Ya, yang pertama adalah integrasi halal value chain. Jadi memang sudah ada pertumbuhan rata-rata sekitar 5% halal value chain ini, namun ketika dikaitkan dengan global value chain di tingkat global, itu belum begitu tersambung. Nah, artinya ketika misalnya Indonesia ingin meningkatkan ekspornya ke luar negeri, begitu, itu harus tersambung tadi dengan negara-negara dari Cina, India, atau negara-negara OIC lainnya. Sehingga ketika tersambung dengan halal value chain dengan global value chain ini, maka tadi bisa mendorong ekspor halal value chain yang lebih besar lagi ke depannya. PPIH, Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Kalau kita garis bawahi ada kata pemberdayaan. Pemberdayaan artinya kita memberdayakan dari yang belum berdaya menjadi berdaya saing. Jadi bagaimana industri halal tersebut bisa berdaya saing. Misalkan yang belum bisa ekspor jadi ekspor. Ya, misalkan lagi yang belum punya pabrik masih maklun atau masih ngesup, itu bisa bikin pabrik kalau dia ada demand.
Nah, kita dorong. Nanti yang belum punya sertifikat, kita dorong untuk bisa bersertifikat. Nah, kalau sudah bersertifikat, bagaimana dia bisa perluasan akses pasar? Tidak. Jadi tidak hanya ekspor, perluasan akses pasar dalam negeri, masuk ke marketplace, dan sebagainya. Kami melakukan sertifikasi dari 2021 sampai 2024 sudah melakukan sertifikasi produk industri halal. Kemudian kami juga melakukan promosi dan pameran. Kita berharap bahwa nanti tiap tahun akan kita selenggarakan. Nah, produk dari industri tadi bisa kita pamerkan di sana, kita undang buyer dari luar negeri dan sebagainya. Percepatan yang kita lakukan, para IKM tadi kita dorong untuk mendaftar di SINAS. Kita kenalkan saat ini Kementerian Perindustrian ada namanya Sistem Informasi Industri Nasional. Dengan harapan kalau mereka masuk ke SINAS, kita tahu berapa sih industri yang sebenarnya potensinya apa, kemampuannya apa. Setelah itu nanti dari sana kita bisa memberikan fasilitasi sertifikasi melalui Si Halal BPJPH. Nah, kalau masuk ke SINAS, selain sertifikasi nanti kami akan bisa memberikan benefit-benefit lain karena tercatat di sistem informasi industri tadi. Dari jumlah unit usaha yang besar tersebut pastinya juga mampu menyerap lapangan kerja tenaga kerja yang luas. Kalau data dari 99,7% tersebut tuh mampu menyerap tenaga kerja hampir 66%. Nah, jadi dengan kita memberlakukan ataupun IKM pangan kita terutama mempunyai sertifikat halal, pastikan dia bisa meningkatkan daya saingnya terutama terhadap produk lain yang belum memiliki sertifikasi. Ini menunjukkan bahwa perannya sertifikasi halal mungkin dalam upaya kita menghalau produk impor ini salah satu instrumen yang boleh kita kategorikan sebagai smart regulation. Kementerian Perindustrian juga sudah punya kawasan industri halal. Nah, ini memudahkan industri kecil menengah yang berlokasi di kawasan industri halal untuk memenuhi persyaratan itu. Kami juga sudah menetapkan 3 kawasan industri yang ditetapkan sebagai kawasan industri halal. Itu juga sebagai sebagai promosi untuk kawasan itu juga diminati oleh tenan sebenarnya, Mbak. Bintan Inti Halal Hub adalah satu klaster ya dari kawasan kita yang untuk mendukung industri halal. Kita melihat ya industri ini sangat menjanjikan ke depannya. Jadi intinya kita itu selalu memberikan jaminan-jaminan terkait kemudahan untuk investasi ini ke depannya. Fasilitas yang Antara punya, sekarang gedungnya ini bagus sekali. Jadi layak untuk menjadi tempat pertemuan dan untuk event-event diskusi. Kalau Anda semuanya kepingin membuat berbagai acara-acara dengan tema-tema heritage masa lalu, namun juga at the same time updated dengan dunia kekinian, ini tempat yang bagus.
Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Kami sudah meminta kepada dinas-dinas. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Bentuk penghormatan. Dirjen Antara Indonesia dipandang sebagai langkah. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Fasilitas yang Antara punya sekarang gedungnya ini bagus sekali. Jadi layak untuk menjadi tempat pertemuan dan untuk event-event diskusi. Kalau Anda semuanya kepengen membuat berbagai acara-acara dengan tema-tema heritage masa lalu, namun juga at the same time updated dengan dunia kekinian, ini tempat yang bagus. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Wakil Inggris Aston Villa juga akan menjamu jawara. Pengabdian Trent Alexander. Garuda Sport 8 setiap hari pukul 7 pagi, 3 sore dan 11 malam hanya di Garuda TV. Fasilitas yang Antara punya sekarang gedungnya ini bagus sekali. Jadi layak untuk menjadi tempat pertemuan dan untuk event-event diskusi. Kalau Anda semuanya kepengen membuat berbagai acara-acara dengan tema-tema heritage masa lalu, namun juga at the same time updated dengan dunia kekinian, ini tempat yang bagus. Kita melihat bahwa hari ini potensi yang sangat besar di sektor industri itu salah satunya adalah industri halal, ya kan? Kita tahu hari ini masyarakat dunia itu sudah sangat aware dengan produk-produk halal, ya kan? Pengennya makan yang higienis, makan yang sehat, ya kan? Kosmetik yang sehat, ya kan? Pakaian, alas kaki dan semuanya itu orientasinya ingin yang sehat, dan itu produk-produk itu ada di halal. Hari ini konsumen dunia tidak hanya warga muslim tetapi juga yang non muslim sudah memiliki awareness ke arah sana, sehingga produk-produk halal itu akan dicari oleh market global. Nah, hari ini maaf cakap, mohon izin, Indonesia masih menjadi konsumen produk halal. Kenapa tidak kita menjadi produsen produk halal dunia? Nah, Kepri mungkin sebagai salah satu champion, karena tadi industri tumbuh dan berkembang di Kepri, ingin menjadi salah satu pioner untuk mengembangkan industri halal di Indonesia. Cerita terkait dengan halal itu dari hulu ke hilirnya itu berorientasi halal, ya. Mulai dari bahan bakunya, kemudian prosesnya, ya kan, yang akhirnya kemudian menciptakan produknya adalah produk yang halal. Jadi itulah jaminan yang kita berikan kepada konsumen, ya kan, sebagai pengguna, bahwa ini produk sudah diproses dari hulu ke hilirnya berbasis standar halal. Yang itu menjamin higienitas, kesehatan, ya kan, yang berorientasi halal dan sehat.
kita ada beberapa produk yang akan kita buat seperti kosmetik, kemudian makanan, minuman, kemudian pakaian yang tentunya ini akan menjadi pasar sendiri di dalam produksi halal. Kemudian kita juga sudah mempunyai satu sistem manajemen halal, kemudian kita juga infrastruktur seperti air juga halal, kemudian kita menyediakan pelabuhan untuk ekspor juga, itu sudah terintegrasi dengan halal. Untuk yang halal kita juga sudah mempunyai tiga company ya, itu kira-kira investasinya sekitar $50 juta. Di Indonesia ini produknya kita kirim ke Jerman, dan sekarang ini sedang ada kontrak dengan Cina untuk mengirim satu produk santan kelapa yang nantinya akan dibuat untuk campuran. Jadi dari sini adalah bebas PPN, bebas biaya masuk, kemudian bebas barang mewah. Jadi keuntungan yang akan didapat dari inspektor antara lain bahwa di kawasan FCZ ini kita mempunyai benefit, terutama untuk ekspor, impor, karena kita mendapatkan PPNBM, kemudian PPN-nya ditangguhkan, kemudian satu lagi adalah untuk barang mewahnya. Jadi memang khusus kawasan ini adalah kawasan untuk produksi ekspor. Jadi kalau investor yang ingin menanamkan di sini silahkan, karena ini adalah khusus untuk produksi ekspor. Kita juga mempunyai one stop service. Jadi kalau investor datang, tinggal datang, kemudian bicara dengan kita, nanti kita urusi semua, termasuk dari notarisnya, kemudian izin impornya, izin ekspornya, dan tenaga kerja. Itu yang kita. Ini semua bisa berjalan dengan baik. Kalau di Bintan sendiri untuk realisasi ini kan sudah di angka 2 digit ya, 28 triliun. Nah itu kurang lebih bisa mungkin target kita 12% lah peningkatannya di tahun berikutnya. Ya tentu kita berharap ke depannya ini bisa semakin luas lagi ya, semakin baik, semakin banyak, dan tentunya menyerap tenaga kerja lokal juga semakin banyak lagi. Karena kalau kita bicara ingin mengurangi tingkat pengangguran terbuka, kita harus datangkan investasi sebanyak-banyaknya. Konsepnya itu adalah kita ingin kita mempunyai
satu visi dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia ingin menjadi Indonesia sebagai pusat global halal dunia. Bahwasanya kita harus menyediakan lokasi antara barang halal, lalu uncertain atau biasa kita sebut dengan syubhat yang belum jelas halalnya ataupun haramnya, dan yang terakhir non halal. Cuman kebetulan di perusahaan kita saat ini, untuk yang di site ini kita tidak menyimpang barang non halal. Kawasan industri halal ini itu menjadi simbol ya bahwa Jawa Timur memang yang pertama sebagai provinsi yang memang mayoritas dengan penduduk muslimnya, dan juga kita akan betul-betul memasifkan bahwa industri halal itu menjadi sesuatu yang sangat strategis ya. Potensi sangat besar di sini. Kami punya harapan bahwa dengan dibangunnya kawasan ini dan diresmikan nanti, maka akan terkoneksi dengan subsistem dari ekosistem industri halal, baik dari bahan baku maupun industri turunan. Kami telah berdiri di tahun 2020, tepatnya di bulan Oktober di tahun 2020, setelah ditetapkan kami sebagai salah satu kawasan industri halal di Indonesia. Kami pun berawal dari existing kita mempunyai kawasan industri yang namanya Safe and Law. Konsepnya itu adalah kita mempunyai satu visi dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia ingin menjadi Indonesia sebagai pusat global halal dunia. Karena kalau kita tahu Indonesia memiliki populasi muslim kedua terbesar di dunia. Awal kita mulai kawasan industri halal Sidoarjo ini atau HIPS itu dengan dibantunya Bu Gubernur Kofifa. Jadi Bu Gubernur kami yang Bu Gubernur Jawa Timur. Jadi kita membuat konsep memindahkan industri rumah ke dalam kawasan industri. Jadi sejalan dengan target pemerintah pada waktu itu dan juga Ibu Gubernur untuk meningkatkan kelas UMKM dari kecil menjadi menengah menjadi besar. Prospek di kawasan halal ini saya rasa cukup bagus sih, karena melihat dari pengembangan perusahaan kita yang kapasitas produksinya terus bertambah seperti itu. Dari mulai awalnya masih satu blok mengembang dari beberapa blok, yang pasti kapasitas perusahaan kita bertambah kapasitas tonasinya seperti itu untuk per hari. Di perusahaan kami untuk aspek halalnya sudah kita penuhi, baik dari sertifikasinya maupun tahap produksinya. Yang jelas kita produksi tanpa bahan campuran yang diharamkan seperti itu. Kita nggak ada bahan kimia, karena di sini prosesnya cukup natural, cukup di fillet dan juga pembekuannya seperti itu. Pembekuan di cold storage saja tanpa bahan pengawet yang lain-lain. Di sini kita sharing facility ya Pak ya. Untuk pergudangan halal sifatnya sharing facility, artinya yang utama unsurnya dalam pergudangan adalah penataan dari peletakan barang. Bahwasanya kita harus menyediakan lokasi antara barang halal,
lalu uncertain atau biasa kita sebut dengan syubhat yang belum jelas halalnya ataupun haramnya, dan yang terakhir non halal. Cuman kebetulan di perusahaan kita saat ini untuk yang di site ini kita tidak menyimpan barang non halal. Namun tentu kita tetap harus mengikuti sesuai SOP yang telah kita lakukan. Kita harus sediakan 3 tempat untuk pemisahannya, yaitu barang halal, barang non halal maupun uncertain. Tentunya kita mempunyai satu visi dan misi dengan pemerintah Indonesia menjadi Indonesia sebagai pusat global halal dunia. Dan kita pun juga tentu dengan adanya KEK kita yakin bisa menggait investor-investor asing ini masuk dengan investasi yang kita janjikan 97 triliun. Dan tentunya ini sejalan juga dengan program Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran untuk mengembangkan ekonomi Indonesia sebesar 8% di tahun 2025. Kita harus saling kolaborasi kan. Jadi sekarang zamannya kolaborasi bukan menjadi saingan ya kan. Kita karena saingannya ini bukan lokal, kita saingan dengan negara-negara lain.